Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, khalayak ramai menyambut Yesus sebagai Raja yang membawa damai karena mereka telah melihat adanya mujizat-mujizat berdasarkan pertolongan Yesus, karena Yesus membantu, karena Yesus menyembuhkan, maka khalayak ramai mengenal karena popularitas dari Tuhan Yesus. Namun kita sudah menyaksikan sendiri, Dialah Raja di dalam kesederhanaan. Dialah Raja yang hadir sungguh untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan banyak orang. Banyak pemimpin dunia selalu mengandalkan kuasa yang dimiliki atau meminta kuasa dari orang lain untuk mengadili kehidupan di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sesudah Yesus masuk Yerusalem, namun justru ketika berada di Yerusalem, Yerusalem adalah kota damai, di mana Tuhan hadir. Tapi jangan lupa bahwa diisi juga dengan orang-orang yang justru sebenarnya lebih banyak pengetahuan dan pengertiannya, namun menolak kehadiran Yesus, Sang Raja Damai. Kita sudah bisa membayangkan nuansanya bagaimana jika kita ngalami sendiri. Tidak salah tapi dikatakan salah. Melakukan hal yang benar tetapi masih disalah-salahkan dan dituding-tuding. Dan bagaimana jika nuansanya itu demikian banyak orang dan menghakimi tanpa alat bukti yang jelas, pasti akan ada amarah yang begitu kuat. Pengalaman pribadi saya sendiri, beberapa kali saya mengalami. Dan kemarin meminta fasilitas, meminta supaya umat saya ini bisa misa di satu tempat tertentu, tidak di sini. Berjuang, ditolak oleh masyarakat. Dan orang kiri, kanan, depan, belakang berteriak-teriak. Kami sudah tahu peraturan, sudah tahu undang-undang, sudah tahu. Tidak boleh, ya tidak boleh. Bahkan saya sudah menjelaskan, Jumat itu adalah peringatan nasional. Yesus wafat dikenangkan seluruh nasional. Saya nada sama sekali tidak ada yang melengking. Tapi suara itu semakin keras, semakin keras. Pagi sampai siang mendekati jam 3. Saudara-saudari, Anda sekalian mungkin juga mengalami hal yang sama. Bahkan mungkin Anda sekalian lebih dari pengalaman saya. Dan itulah yang terjadi. Yesus tidak berdosa. Ia hadir untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa dengan damai dan kesederhanaannya. Mana ada pemimpin yang meminta fasilitas. Semua selalu berseru, minta dan selalu. Yesus yang memerintahkan muridnya, kamu pergilah ke rumah orang itu dan minta kepadanya keledai sebagai tunggangan. Sejak awal mau memasuki kota, Tuhan Yesus sudah
memberikan contoh bagi para murid-Nya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, memasuki pekan suci ini berarti mengkristalkan, membentuk batin kita di dalam kesederhanaan. Doa kita adalah doa supaya kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus yang sederhana itu. Mati raga pantang puasa kita juga supaya bisa merasakan kerinduan yang dalam dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu simbol-simbol rohani ditutup supaya kita punya kerinduan yang mendalam dan semakin merasakan kebersatuan dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apapun yang kita alami, ada kekuatan yang takkan pernah pergi, yaitu kehadiran Yesus sendiri di dalam hati kita, di dalam keluarga kita. Itu kekuatan bagi kita orang Kristiani menebarkan benih perdamaian dan hidup di dalam persatuan meskipun banyak perbedaan. Saudara-saudari, dengan mengenangkan Minggu Suci, Minggu Putih, Minggu Mulia pada Minggu Palma ini, sebagaimana kita seperti kalayak ramai memuji kemuliaan Allah dengan daun palma, maka dalam keseharian kita pula hendaknya kita terus-menerus memuji dan memuliakan Yesus yang memenuhi hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.